Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1388. Menjalankan ajaran jalan tengah dengan mengamati karakteristik sejati. Para makhluk agung beranggapan mereka telah memperoleh kesabaran tanpa kemunculan. Makanya mampu menahankan banyak hal-hal yang sulit. Sedangkan orang-orang yang baru saja menerima peramalan takut kalau di dunia saha terdapat banyak masalah dan kesulitan. Akibatnya timbul perasaan gentar, mengaku bahwa diri mereka belum melatih praktik kesabaran. Jadi kekuatan mereka tidak mampu menahankannya. Berharap untuk menerima dan menegakkannya di kawasan lain. Mari kita mengingat kembali bab ajakan penegakan dan sekarang bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan saling berhubungan. Kita seharusnya tidak melupakan ajaran sebelumnya. Di bab sebelumnya, Buddha memberi peramalan kepada para murid. Murid takut akan dunia saha, membangkitkan ikrar untuk membimbing para makhluk di kawasan lain. Bodhisattva Agung dapat memahami niat Buddha, membangkitkan keberanian, ketekunan, dan tidak gentar. Dengan kebaikan hati, keberanian, dan ketekunan yang besar, maka para makhluk agung beranggapan mereka telah memperoleh kesabaran tanpa kemunculan. Mereka mengajukan diri sebagai sukarelawan dengan berani, beranggapan diri mereka telah memperoleh kesabaran tanpa kemunculan. Tidak peduli apakah di seluruh alam semesta, di alam ataupun di antara manusia dan lain-lain, apapun yang tidak dapat ditahan oleh manusia, mereka telah memandangnya sebagai hal biasa. Segala hal ini sudah tidak merintangi para praktisi ini. Oleh itu, mereka mampu menahankan banyak hal-hal yang sulit dengan bersabar tanpa kesulitan. Bersabar sampai tidak merasakan sedang bersabar. Ketika merasa bersabar, maka kita sedang bersabar. Ini sangat menderita. Jika dapat mengubah penderitaan menjadi suatu yang alami, maka ini sangat menyehatkan, seperti kehidupan sehari-hari kita. Dengan tubuh kita, kita tidak merasakan kita sedang bernafas. Ini adalah pernafasan dengan lancar dan sehat. Tangan dan kaki bisa bergerak dengan bebas, tidak sakit ataupun mengalami hambatan. Ini adalah sehat. Terkadang ketika ingin melangkah keluar, aduh, kaki saya sakit, kaki saya pegal, tidak bisa jongkok dan tidak bisa berdiri. Kita juga harus menahan kesakitan itu. Ini karena tubuh kita bisa merasakan, maka kita harus bersabar menahannya. Jika tidak merasakan sakit, ini disebut kondisi sehat. Apabila kita menggerakkan tubuh seperti biasa, terkadang kenapa kita merasakan tubuh merasa tidak tahan atau sakit? Itu karena kita sedang tidak sehat. Saat tidak menahan sakit dan dapat bergerak seperti biasa, ini dinamakan tubuh dan batin sehat. Dan kita dapat melalui hari seperti biasa. Di dunia ini, hubungan antar manusia sedang berlangsung saat ini. Terkadang kita akan berhadapan dengan kondisi buruk. Apabila kita sadar akan kondisi buruk ini, kita dapat mempersiapkan batin kita, sehingga kita dapat dengan jelas menyadarinya. Kejadian ini akan terjadi, dan hal yang akan terjadi saat kita tahu badai akan datang.
kita akan cepat-cepat melakukan persiapan. Kita memakai tali untuk mengikat rumah. Rumah zaman dulu, apapun rumahnya, terbuat sangat sederhana, sehingga saat badai datang, mereka akan menggunakan tali besi tebal untuk mengamankan atap rumah. Mereka akan mengenalinya ke batu besar yang diletakkan di atas tanah untuk menguatkan atap rumah, sehingga angin tidak meniup terbang. Apabila angin menerbangkan salah satu sudut atap rumah, maka akan membahayakan, sehingga kita harus menjaga setiap sudut atap rumah aman. Maka saat menarik tali besi, seluruh atap rumah harus diperhatikan. Yang paling ditakutkan adalah angin dapat menerbangkan satu sudut, lalu angin dapat masuk ke dalam atap rumah, dan angin kencang dapat merobohkan atap rumah. Prinsipnya sama, bila kita selalu siap, maka semuanya akan baik-baik saja. Semua prinsip di dunia adalah sama. Di alam ada angin dan ombak. Begitulah semestinya alam. Masa lalu orang-orang mengatakan iklim harus selaras, maka terdapat 4 musim dan akan ada angin topan di musim panas. Ini adalah iklim yang menyelaraskannya. Tetapi dulu cuaca tidak se-ekstrim sekarang. Masa lalu cuaca sangat selaras. Hujan akan turun pada saat musim hujan, dan akan ada topan pada saat musim topan. Meskipun setiap orang menjalani hidup yang sederhana, mereka tahu akan pentingnya kesiapsiagaan. Saat itu dimanapun topan datang, itu tidak pernah sebesar sekarang ini. Kami sudah siap menghadapinya. Topan akan datang dari arah utara. Saat angin itu datang, mereka datang dari arah utara. Kemudian mereka akan datang dari selatan. Ini dinamakan angin selatan yang kembali. Topan akan hilang dan menjadi angin selatan yang datang kembali. Maka setiap orang akan membuka pintu mereka dan melanjutkan kegiatan kehidupan mereka. Beginilah kehidupan di masa lalu. Kita tahu untuk mengambil tindakan pencegahan, namun itu sangatlah sederhana. Jadi, dalam hidup yang sederhana, semua terjadi secara alami. Kehidupan yang alami itu sehat. Akan tetapi, di masa mendatang, semakin lama semakin tercemar. Alam semesta tercemar, maka cuaca pun mengalami perubahan. Sudah tidak sama. Saat ini bangunan yang dibangun semakin kokoh. Besi beton, semen juga sangat kokoh. Tetapi topan yang sangat dahsyat juga masih dapat menyebabkan kerusakan terhadap bangunan. Benda materi yang berwujud, apalagi bangunan yang sangat sederhana. Dalam hal ini benar-benar terlihat tidak seimbang. Dunia telah kehilangan keseimbangan. Ingin datang ke dunia ini masih harus masuk ke tengah masyarakat. Hati masyarakat sangat keras, sulit untuk ditundukkan. Bodhisattva harus menghadapi alam semesta, menghadapinya di dunia, sehingga dunia saha, kondisi luar dan dalam, tidak seperti yang diangankan. Yang diharapkan dalam pelatihan diri adalah kehidupan yang diangankan, dapat terbebaskan dari tantangan alam, membebaskan tubuh dan batin ini. Ini adalah harapan dari seorang praktisi. Akan tetapi tujuan yang terpenting adalah Buddha Sakyamuni berharap satu tujuan utama di dunia, yaitu karena masa mendatang sangatlah sulit dan menderita. Para makhluk lebih menderita, sehingga
Sang Buddha tidak tega dengan jelas mengetahui akan penderitaan. Penderitaan berasal dari mana? Kondisi batin manusia. Ini karena kondisi batin manusia, dari batin hingga kondisi luar. Dalam kondisi luar, segala tindakan antar sesama manusia menyebabkan konflik ataupun nafsu keinginan dan lainnya. Jika ditimbun, akan mengakibatkan bencana yang sangat banyak di dunia, baik itu bencana alam atau musibah akibat ulah manusia. Bencana alam dan musibah akibat ulah manusia, penyelesaian sumbernya harus dimulai dari batin manusia. Memang batin manusia membutuhkan pemurnian. Memurnikan batin manusia membutuhkan dharma. Dharma bagaikan air yang dapat membersihkan kekotoran batin pada semua makhluk. Maka dari itu, Sang Buddha berharap dharma dapat terus-menerus diwariskan. Namun, praktisi pada umumnya, meskipun mereka berlatih, memiliki pemahaman menyeluruh tentang penderitaan di dunia, bahwa sumber penderitaan adalah batin manusia. Batin manusia sulit ditundukkan. Oleh sebab itu, mereka menjadi semakin takut dan ingin melarikan diri. Hal ini harus melewati pelatihan, mengembangkan jiwa kebijaksanaan dan menjadi kuat. Dengan jiwa kebijaksanaan yang kuat, lalu membangkitkan tekad dan ikrar agung. Bodhisattva Ksitigarbha berkata, hanya ketika semua makhluk terselamatkan, baru aku akan mencapai pencerahan. Saya tidak pergi ke neraka. Siapa yang pergi ke neraka? Ini adalah ikrar Bodhisattva Agung. Secara jelas mengetahui ada penderitaan di sana. Di sanalah saya harus pergi. Kebaikan hati dan cinta kasih universal ini, keberanian dan giat bersemangat ini di dunia ini. Ini adalah kekuatan yang dapat menyelamatkan semua makhluk, sehingga para makhluk agung mereka pahami betul bahwa adanya penderitaan, namun dirinya mengukur jiwa keberanian yang ada dalam dirinya, yang mana telah mencapai kesabaran tanpa kemunculan baik faktor alam ataupun tubuh dan batin mereka sendiri. Mereka memiliki cara untuk menghadapinya, sehingga dapat menahan banyak hal-hal yang sulit. Mereka menggunakan tubuhnya untuk bersumbangsi, sehingga orang-orang yang baru saja menerima peramalan takut kalau di dunia saha terdapat banyak masalah dan kesulitan. Dikarenakan pikiran ini, sehingga timbul perasaan gentar, ingin untuk lari menghindar dari tugas ini. Dirinya sendiri selalu beranggapan bahwa pelatihan dirinya masih belum cukup baik. Kemampuan untuk menahan diri dan bersabar masih belum cukup, sehingga tidak mampu untuk bertahan. Masih belum mampu menjunjung tekad ini, sehingga mereka berkeinginan untuk pergi ke kawasan lain untuk melanjutkan pelatihan diri mereka. Lingkungan di kawasan lain cenderung tidak seburuk di sini, sehingga mereka rela untuk pergi ke sana untuk menerima dan menegakkan sutra ini. Rela untuk pergi ke tempat tersebut untuk melanjutkan pelatihan diri. Untuk menyelamatkan semua makhluk menerima dan menegakkan seperti ini, yakni adalah menerima diri sendiri harus mempraktikkannya, yang artinya adalah ke atas mencari jalan kebuddhaan dan ke bawah membimbing para makhluk. Hal ini harus terus-menerus dilatih. Bodhisattva Manjusri adalah seorang yang, maksud dari Manjusri adalah ketika para guru Dharma menyebarkan sutra ini pada era kemunduran Dharma nanti.
Meskipun mereka mampu menahankan kesulitan, namun lebih baik kalau tiada kesulitan dan tiada kerugian dalam menegakkan sutra ini. Maksud dari Manjusri adalah ketika para guru Dharma menyebarkan sutra ini pada era kemunduran Dharma nanti, meskipun mereka mampu menahankan kesulitan, namun lebih baik kalau tiada kesulitan dan tiada kerugian dalam menegakkan sutra ini. Itu sebabnya sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajaran, Manjusri bertanya kepada Tathagata tentang metode untuk melindungi batin. Berdiam pada 4 praktik untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh, ucapan, pikiran, dan ketulusan. Ini adalah kebijaksanaan agung dan welas asih mendalam dari Bodhisattva Manjusri. Melihat mereka yang tidak berani datang, melihat para Bodhisattva dengan keberanian menawarkan diri dengan sukarela. Bodhisattva Manjusri dengan welas asihnya, dia berada di tengah persambuhan. Dia sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima ajaran, untuk bertanya kepada Tathagata bagaimana supaya pra-praktisi dari orang yang menegakkan sutra dapat melindungi batin mereka. Jadi, dia bertanya kepada Buddha tentang metode untuk melindungi batin. Bagaimana kita melindungi batin kita? Kita berada di dunia. Jika menghadapi begitu banyak kesulitan, menghadapi begitu banyak bahaya, bagaimana kita menghadapinya? Apa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi batin kita? Jadi, Buddha mengajarkan 4 praktik untuk memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Ini adalah 4 praktik memperoleh kedamaian dan kebahagiaan tubuh, ucapan, pikiran, dan juga harus dilakukan dengan ketulusan hati. Kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Ini berarti Tathagata membabarkan 4 jenis kedamaian dan kebahagiaan kepada para bodhisattva. Jika memperoleh praktik menakjubkan untuk menegakkan sutra ini, mampu memahami dan mempraktikkannya, pasti akan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Hanya 4 praktik ini. Inilah instruksi dari Bhagawan. Mampu memahami dan mempraktikkannya disebut orang yang mampu menegakkan sutra. Dapat memahami prinsip kebenaran di dunia adalah sedemikian. Kondisi batin manusia adalah demikian. Dunia di masa datang akan sangat susah dan sangat sulit. Di dunia jahat yang keruh ini akan ada banyak perubahan. Bagaimana dapat menyesuaikan kapasitas dan masuk ke dalam masyarakat? Harus menggunakan praktik 4 jenis kedamaian dan kebahagiaan. Maka pasti akan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Batin kita perlu berdiam dalam kedamaian, berdiam dalam kedamaian di dalam dunia yang banyak perubahan dan penuh kekeruhan ini. Bagaimana agar batin kita dapat berdiam dalam kedamaian? Agar batin dapat berdiam dalam kedamaian, maka harus menjalankan hanya 4 praktik ini: badan, ucapan, pikiran, dan ketulusan. Dengan ketulusan ini kita bersumbangsi. Ini yang dikatakan Sang Buddha. Inilah instruksi dari Bhagawan. Kita perlu bersungguh hati, harus menegakkan dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Dengan menegakkan dan mempraktikkan karma sejati secara demikian, orang dapat menerapkan ajaran dalam praktik nyata, memasuki dunia jahat seraya menegakkan sutra.
masuk ke dalam masalah duniawi untuk merespon semua makhluk. Kemanapun pergi, tetap damai dan bahagia. Tubuh dan batin tetap nyaman dan leluasa. Dengan menegakkan dan mempraktikkan dharma sejati secara demikian, orang dapat menerapkan ajaran dalam praktik nyata. Kita sebagai manusia menerapkan harus dengan bersungguh-sungguh menggunakan tubuh untuk praktik dalam tindakan nyata. Inilah kesungguhan hati dan sangat gagah berani. Sering dikatakan melakukan sampai kepala ditundukkan. Bukan hanya melakukan saja, bukan sombong, tapi harus rendah hati, membungkuk hormat, dan bersungguh-sungguh bersumbangsi. Dengan demikian, masuk ke dalam masalah duniawi untuk merespon semua makhluk. Kita sangat bersedia untuk masuk ke dalam dunia jahat ini. Jelas-jelas sudah tahu jahat, jadi kita harus dengan sangat berani masuk ke dalam. Hendak masuk ke dalam harus sangat berhati-hati. Oleh karena sudah datang ke dunia, karena sudah datang, maka harus damai. Namun harus sangat berhati-hati untuk masuk ke dalam dunia jahat yang penuh dengan kekeruhan ini. Hendak menegakkan sutra, harus menerapkan dan mempraktikkan prinsip kebenaran. Di dalam sutra ini masuk ke kerumunan orang banyak untuk mensucikan. Dharma bagaikan air. Pergi ke tempat yang paling kekurangan sumber daya air. Kita ke sana memberi persembahan air dharma. Ini yang kita inginkan. Sudah tahu tempat ini sangat kering. Semua makhluk sangat menderita dan sulit untuk bertahan hidup. Namun kita bersedia pergi. Dengan prinsip kebenaran yang sama, maka masuk ke dalam masalah duniawi untuk merespon semua makhluk. Di dunia yang begitu jahat ini, di tempat yang lingkungannya sangat buruk, kita bersedia untuk membawa dharma ini masuk ke dalam dunia jahat itu. Pada masalah duniawi, para makhluk kegelapan batin dan kerisauan mereka sangat banyak. Dunia yang kacau balau, batin semua orang sangat kekeringan, sangat kekurangan air dharma. Maka kita harus memberi persembahan kepada mereka. Kemanapun pergi, tetap damai dan bahagia. Bersedia pergi dan bersumbangsi, melihat apa yang telah diperoleh oleh orang-orang ini dapat menyelesaikan kesulitan mereka, telah memperoleh kedamaian. Melihat bahwa budaya humanis kita, DAI-TV, wartawan kita pergi mewawancarai ke benua Afrika. Tahun 2017, bencana topan dan bencana banjir yang sangat besar dari Mozambik dan Zimbabwe. Kedua negara ini adalah tetangga. Banjir besar ini melewati dua negara, terutama angin merobohkan rumah yang tidak terhitung jumlahnya. Karena rumah mereka adalah rumah yang tidak menyerupai rumah jerami yang bobrok dan lain-lain. Memang pada dasarnya tidak tahan tiupan angin lembut, apalagi angin kencang dan banjir besar. Ketika mereka awal mulai tidak peduli di Mozambik ataupun di Zimbabwe, Insan Suci benar-benar sedang menggerakkan yang dapat memimpin. Tenaga sangat sedikit. Beruntung ada penduduk lokal, meskipun sangat miskin. Tetapi setelah Insan Suci menggerakkannya, Insan Suci di benua Afrika, memulainya dari Afrika Selatan. Perlahan-lahan mereka menjadi mandiri.
Penduduk lokal, meskipun mereka sangat miskin, tetapi bersukacita dan membuka pintu hati. Batin mereka kaya, menggunakan rasa sukacita yang tiada habisnya, menggunakan rasa tenang yang tiada habisnya untuk menahan kesulitan. Kehidupan mereka di tempat tersebut sudah demikian. Mereka tidak merasa sangat menderita, sedang menahannya. Tidak ada. Demikianlah mereka melewati hidup, bertemu lagi dengan bencana alam. Benar-benar sangat menderita. Mereka masih saja dengan damai berdiam di tempat tersebut. Hidup menyesuaikan dengan alam. Jika tidak, harus bagaimana lagi? Meminta pertolongan langit, tapi tidak ada tanggapan. Meminta pertolongan bumi, dan tidak ada tanggapan. Artinya, tidak ada tempat untuk meminta bantuan. Lalu harus bagaimana? Relawan Ceci mulai mempedulikan mereka, serta membagikan bantuan, dan lain sebagainya. Dalam proses pengecekan di Mozambik juga sama halnya. Mereka mengirim kembali foto satu persatu. Foto ini membuat hati merasa tidak tega. Tetapi kita masih melihat mereka tetap tersenyum, tetap bahagia pada saat membagikan bantuan, melihat tempat tinggal mereka, melihat lingkungan hidup mereka, melihat tempat tinggal mereka yang kumuh, yang masih dibanjiri air, sekitarnya dipenuhi dengan air, semuanya basah kuyup. Sebenarnya, bagaimana cara mereka bisa bertahan hidup? Wajah mereka masih bisa tersenyum. Ini adalah kesabaran yang tanpa upaya. Bodhisatwa lokal di sana, orang-orang yang membangkitkan tekad. Mereka membuka pintu hati mereka. Walaupun mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi mereka kaya akan cinta kasih. Mereka juga sama halnya berjalan jauh dengan kaki, membawa sekarung beras di pundak mereka untuk turut bersumbangsi. Mereka benar-benar sadar bahwa di sana adalah tempat menderita. Mereka sendiri pun menderita, tetapi mereka tidak merasa menderita karena mereka rela untuk berkorban. Meskipun sangat sulit untuk bertahan, tetapi mereka tetap dipenuhi dengan cinta kasih. Seperti Zimbabwe, relawan Zimbabwe berjalan ratusan kilometer, sebenarnya masih dalam air. Di mana-mana masih ada air. Mobil tidak bisa lewat, orang bisa lewat karena orang dapat merasakan dengan kaki, pergi menyelidiki jalan. Apakah aman? Meski air demikian terus mengalir, jembatan juga putus, namun orang meninggalkan mobil mereka, barang di bawah, dan masih berjalan menyeberangi air. Melihat apakah mobil bisa melewati jalan ini? Tidak bisa lewat. Maka mereka berjalan kaki, melewati beberapa jam. Dari petang berjalan sampai malam. Di jalan yang gelap, terus melangkah maju. Tiba pada tengah malam. Dengan segera bertindak di tempat itu. Awalnya, beras yang dipikul itu perlu dibagikan. Mereka segera membuka beras ini dan memasaknya. Mereka juga membawa kol, membawa 500 buah kol dari tempat yang jauh. Beras juga demikian dipikul. Demikian melalui beberapa ratus kilometer, bersusah payah menggendong kol, memikul beras sampai ke desa tersebut. Di sana sangat sederhana, ada periuk, ada batu. Mereka sudah bisa menghidupkan api untuk memasak, untuk memberikan makanan kepada orang-orang bekerja dari tengah malam sampai langit terang. Lebih dari 5.000 porsi. Sebenarnya bagaimana mereka melakukannya tidak terbayangkan. Kalian bayangkan, ini adalah
masuk ke dalam masalah duniawi untuk merespon semua makhluk. Ini adalah bodhisattva. Kemanapun pergi, tetap damai dan bahagia. Setelah melakukan pembagian di sana, setelah makan nasi, mereka melihat makan nasi, meskipun mereka makan dengan tangan, sudah sangat lapar. Mereka juga tersenyum bahagia. Makan nasi kol sangat gembira. Ketika kami pergi membagi beras lagi, melihat mereka bernyanyi dan menari, hingga terciptalah sebuah lagu. Ketika mereka melakukan bantuan bencana, inilah serangkaian kesulitan yang mereka hadapi. Sungguh, saat membawa rekaman itu kembali untuk diperlihatkan kepada saya sendiri merasa kagum kepada para bodhisattva dunia bisa menghadapi lingkungan yang keras ini. Mereka mampu bertahan, mereka bersedia pergi dan bersumbangsi. Jadi, kemanapun pergi, tetap damai dan bahagia. Melihat tempat yang pernah mereka lalui, mereka begitu menderita, namun mereka begitu bahagia. Tubuh dan batin begitu leluasa, benar-benar susah untuk melukiskannya. Inilah yang dinamakan bodhisattva. Walaupun diri sendiri begitu miskin dan susah, balasan karma langsung dan lingkungan yang ada di tempat itu, mereka dapat dengan sabar menahannya. Jika saya tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka? Karena mereka telah ada di sana, maka harus merasa damai di tempat itu. Benar-benar sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi, kita harus sangat berterima kasih kepada Bodhisattva Manjusri. Dia sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai dan bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha dapat menunjukkan sebuah jalan kepada kita. Bagaimana cara bersabar untuk melindungi batin kita. Jadi, naskah sutra sebelumnya, Manjusri, apa yang dimaksud dengan lingkup praktik dari Bodhisattva Mahasattva? Ketika Bodhisattva Mahasattva berdiam pada tanah kesabaran, akan lembut, ramah, baik, dan patuh, tidak terburu nafsu atau mudah marah. Batin juga tidak cemas. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bagaimana caranya dia membantu semua makhluk di tempat itu? Memberi kedamaian dalam batin mereka dan bisa mempertahankan batin yang lembut, ramah, baik, dan patuh. Karena kamu telah bersedia untuk bersumbangsi, bagaimana batin kamu masih bisa bergejolak? Batin kamu masih begitu emosional dan mudah marah? Kita demikian mudah marah, kita menjadi sangat depresi dan sangat mudah tersulut kemarahan. Dengan cepat kita akan menunjukkan ketidaksabaran. Demikian impulsif dan mudah marah, batin kita tidak dapat menahankannya sehingga menunjukkan tabiat buruk kita. Perilaku itu sungguh buruk rupa. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Kita harus membangkitkan tekad menjadi bodhisattva. Bagaimana kita bisa bertemperamen buruk seperti ini? Apakah kita akan memperlakukan orang-orang dengan memperlakuan yang begitu buruk? Menghadapi orang dengan muka masam tidak boleh. Oleh sebab itu, naskah sutra ini mengajarkan kita demikian. Buddha datang untuk mengajari kita agar bisa menjadi lembut, ramah, baik, dan patuh. Jangan terburu nafsu atau mudah marah. Hendaknya dengan batin bagaimana untuk menenteramkan orang lain, juga batin juga tidak cemas. Janganlah takut. Apa yang perlu ditakutkan begitu cepat sudah menjadi gelisah.
Tidak boleh demikian. Kita telah melihat kondisi batin seperti ini. Para relawan lokal kita di Afrika, kita sudah melihatnya. Dan saya sangat bersyukur. Saya bersyukur bahwa dunia ini adalah seperti itu. Dan saya bersyukur bahwa sutra telah dibahas sebelumnya untuk kita, sehingga Dharma bagaikan air, di mana terdapat kekotoran batin, airnya akan mengalir keluar. Mata air yang mengalir murni ini akan menjernihkan. Apakah punya caranya? Apakah air ini sudah cukup untuk menjernihkan? Cukup untuk melembabkan? Tentu. Para makhluk itu keras kepala dan sulit ditundukkan. Dan kita masih harus terus memiliki kesabaran. Maka naskah sutra selanjutnya berkata demikian. Selanjutnya, mereka tiada lagi yang dipraktikkan berkenaan dengan Dharma, seraya mengamati karakteristik sejati dari segala Dharma, tidak mempraktikkan dan tidak membeda-bedakan. Inilah yang disebut lingkup praktik dari Bodhisattva Mahasattva. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dalam naskah tertulis demikian, kita harus bersungguh hati. Balasan karma langsung dan lingkungan ada di tempat itu. Mereka dapat dengan sabar menahannya. Jika saya tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka? Karena mereka telah ada di sana, maka harus merasa damai di tempat itu. Benar-benar sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi, kita harus sangat berterima kasih kepada Bodhisattva Manjusri. Dia sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai dan bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha dapat menunjukkan sebuah jalan kepada kita. Bagaimana cara bersabar untuk melindungi batin kita? Jadi, naskah sutra sebelumnya, Manjusri, apa yang dimaksud dengan lingkup praktik dari Bodhisattva Mahasattva? Ketika Bodhisattva Mahasattva berdiam pada tanah kesabaran, akan lembut, ramah, baik, dan patuh, tidak terburu nafsu atau mudah marah. Batin juga tidak cemas. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Bagaimana caranya dia membantu semua makhluk di tempat itu? Memberi kedamaian dalam batin mereka dan bisa mempertahankan batin yang lembut, ramah, baik, dan patuh. Karena kamu telah bersedia untuk bersumbangsi, bagaimana batin kamu masih bisa bergejolak? Batin kamu masih begitu emosional dan mudah marah? Kita demikian mudah marah, kita menjadi sangat depresi dan sangat mudah tersulut kemarahan. Dengan cepat kita akan menunjukkan ketidaksabaran. Demikian impulsif dan mudah marah, batin kita tidak dapat menahankannya, sehingga menunjukkan tabiat buruk kita. Perilaku itu sungguh buruk rupa. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Kita harus membangkitkan tekad menjadi bodhisattva. Bagaimana kita bisa bertemperamen buruk seperti ini? Apakah kita akan memperlakukan orang-orang dengan memperlakuan yang begitu buruk? Menghadapi orang dengan muka masam? Tidak boleh. Oleh sebab itu, naskah sutra ini mengajarkan kita demikian. Buddha datang untuk mengajari kita agar bisa menjadi lembut, ramah, baik, dan patuh. Jangan terburu nafsu atau mudah marah. Hendaknya dengan batin bagaimana untuk menenteramkan orang lain, juga batin juga tidak cemas. Janganlah takut. Apa yang perlu ditakutkan? Begitu cepat
sudah menjadi gelisah. Tidak boleh demikian. Kita telah melihat kondisi batin seperti ini. Para relawan lokal kita di Afrika, kita sudah melihatnya. Dan saya sangat bersyukur. Saya bersyukur bahwa dunia ini adalah seperti itu. Dan saya bersyukur bahwa sutra telah dibahas sebelumnya untuk kita, sehingga Dharma bagaikan air, di mana terdapat kekotoran batin, airnya akan mengalir keluar. Mata air yang mengalir murni ini akan menjernihkan. Apakah punya caranya? Apakah air ini sudah cukup untuk menjernihkan? Cukup untuk melembabkan? Tentu. Para makhluk itu keras kepala dan sulit ditundukkan, dan kita masih harus terus memiliki kesabaran. Maka naskah sutra selanjutnya berkata demikian. Selanjutnya, mereka tiada lagi yang dipraktikkan berkenaan dengan Dharma, seraya mengamati karakteristik sejati dari segala Dharma, tidak mempraktikkan dan tidak membeda-bedakan. Inilah yang disebut lingkup praktik dari Bodhisattva Mahasattva. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dalam naskah tertulis demikian, kita harus bersungguh hati. Gembala kita adalah terarah di dalam batin kita. Kita harus sungguh-sungguh memupuk jiwa kebijaksanaan kita, jadi membina batin dan meningkatkan kepribadian, meluruskan perilaku diri. Ini adalah jiwa kebijaksanaan kita, jadi kita harus rendah hati. Jadi orang tidak boleh sombong. Jika kita sombong, kita akan menjadi impulsif atau mudah marah, sekalipun melakukan hal baik. Jika kita memiliki kesombongan, sifat impulsif ini akan muncul. Batin yang demikian, kita benar harus senantiasa waspada diri. Kita mengikuti kehendak Buddha dengan hormat, harus mengasuh diri sendiri dengan rendah hati. Sangat penting, harus bersungguh hati. Kita perlu membina batin dan memupuk jiwa kebijaksanaan. Perlu membina batin dan meningkatkan kepribadian, memupuk dengan baik jiwa kebijaksanaan kita. Jadi, jangan katakan kalau diri sendiri adalah orang yang punya sesuatu untuk dipraktikkan. Kita bukan mencari Dharma untuk mendapatkan berkah. Bukan. Kita mencari Dharma, menyerapnya ke dalam batin kita, bukan mengandalkan Dharma untuk memberkati kita. Banyak orang mengatakan, Master, berkati saya. Sebenarnya, kadang-kadang Master saat duduk, susah untuk berdiri. Bagaimana bisa memberkati? Saya juga seorang manusia. Seorang manusia tidak bisa memberkati manusia lainnya. Saya hanya bisa memberikan restu. Kalian sendiri harus bersungguh hati, menyerap ke dalam batin semua Dharma yang didengar. Kalian harus mulai mempraktikkannya, harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Praktik adalah pembinaan diri. Harus mengasuh diri sendiri dengan rendah hati. Kita diri sendiri harus melatih diri, harus giat. Harus melatih diri. Apa yang perlu kita latih? Melatih batin kita. Kita harus memupuk jiwa kebijaksanaan, harus membina diri sendiri. Tidak boleh hanya berpikir sudah memiliki Dharma. Jika saya melafalkan sutra, saya sudah akan mendapatkan berkat. Bukan demikian. Maka jangan hanya mengandalkan nama dan penampilan. Kita harus menyerap Dharma ke dalam batin,
bersumbangsi tanpa pamrih. Itulah yang penting. Dharma adalah segala metode praktik. Meskipun mempraktikkan dharma ini, namun tidak melekat pada wujud. Inilah yang dinamakan tiada lagi yang dipraktikkan. Jika ada subjek atau dharma, tentu ada objek atau orang. Subjek dan objek saling bertentangan, membuat orang dan diri sendiri pun menjadi musuh. Masalah dalam kesulitan sulit terhindarkan, akan mendatangkan dendam kebencian. Dharma adalah segala metode praktik. Meskipun mempraktikkan dharma ini, namun tidak melekat pada wujud. Dharma yang kita bahas ini tidak melekat pada wujud, seperti yang dikatakan di awal. Jika kita dapat merasakan kaki kita, artinya kaki kita sedang sakit dan nyeri. Kita harus menahankan sakit dan nyeri ini. Jika kita tidak merasakan kaki kita, itu berarti kita sangat sehat. Dua kaki berjalan ke depan, lari ke depan, prinsip yang sama. Saat kita berdiam dalam praktik, kita tidak boleh melekat pada wujud. Kita harus praktik dalam dharma, maka kita tidak boleh melekat pada wujud. Tidak perlu pamer kepada orang lain dan berkata, "Lihatlah bagaimana saya melafal sutra. Saya adalah seorang praktisi spiritual. Anda sedang melafal sutra. Apakah Anda mengerti tentang prinsip-prinsipnya? Anda sedang berlatih diri. Apakah Anda benar-benar mengasuh batin kita sendiri? Mengasuh diri sendiri dengan rendah hati?" Inilah yang perlu ditanyakan kepada diri kita sendiri. Maka tidak melekat pada wujud. Tidak perlu merasa, "Saya sangatlah berwibawa tinggi. Kalian semua harus mendengarkan saya, dikarenakan saya sudah bekerja banyak, sehingga saya memegang kendali semuanya." Tidak boleh demikian. Inilah yang disebut melekat pada wujud. Oleh karena itu, jika demikian dinamakan tiada lagi yang dipraktikkan, yaitu mengamati karakteristik sejati dari segala dharma. Akan tetapi tidak mempraktikkan dan tidak membeda-bedakan bagaimana kita dapat tiada lagi yang dipraktikkan berkenaan dengan dharma, yang artinya tidak melekat dengan wujud. Tidak perlu untuk melekat pada wujud tersebut. Sutra Intan membahas tentang tidak memiliki wujud, tidak berdiam pada wujud manusia, wujud aku, wujud usia panjang, dan lain-lain. Artinya, kita tidak boleh melekat pada wujud, tiada kemelekatan. Maka itu disebut tiada lagi yang dipraktikkan. Tiada lagi dipraktikkan berdasarkan dharma. Sebenarnya, ketika kita berdiam di dalam dharma, lalu dharma apalagi yang perlu dipraktikkan. Dengan begini, kita dapat berjalan mengikuti kehendak Buddha dengan hormat. Kita harus mengasuh diri sendiri dengan rendah hati, membina batin kita dengan bersungguh-sungguh pada saat berhadapan dengan manusia dan persoalan di dunia. Oleh karena itu, jika ada subjek atau dharma, tentu ada objek atau orang. Subjek dan objek ini, objek adalah berlawanan dengan subjek. Ada saya, orang yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada orang lain, kita yang berdana kepada mereka. Wujud dari orang dan jumlah itu, kita bersumbangsi tanpa pamrih.
bersyukur, bersumbangsi untuk para makhluk yang menderita di dunia tanpa pamrih dan bersyukur. Inilah yang sesungguhnya. Kita menerima dan menegakkan prinsip kebenaran dari sutra ini. Oleh karena itu, kami tiada lagi yang dipraktikkan. Subjek dan objek saling berlawanan. Ketika ada subjek dan objek, maka adanya wujud yang berlawanan ini. Oleh karena itu, membuat orang dan diri sendiri pun menjadi musuh. Jika kita tetap melekat pada wujud kita secara alami, kita akan bertentangan dengan orang lain. Mengapa kamu tidak mendengarkanku? Mengapa saya harus mendengarkanmu? Yaitu ada pertentangan. Sama juga sedang melakukan kebaikan, tetapi akan ada sebagian orang ingin mengambil alih kekuasaan. Ada orang yang menolak untuk mengikutinya, tapi juga ingin melakukan kebaikan. Oleh karena itu, menjadi masalah dan kesulitan sulit terhindarkan, akan mendatangkan dendam kebencian. Akan ada keluh kesah antara satu sama lain. Hal ini karena adanya wujud aku dan orang lain yang saling berlawanan. Kita terikat pada kemampuan dan jumlah sumbangsi yang diberikan. Inilah pertentangannya. Oleh karena itu, kita harus menyadari semua ada kosong, bersumbangsi tanpa pamrih. Seraya mengamati karakteristik sejati dari segala dharma, hendaknya mengamati segalanya, di mana segala dharma pada dasarnya adalah kosong dan hening, sebagaimana fenomena dalam aspek sejatinya. Dalam dharma yang dipraktikkan, mengamati kalau pada segala dharma fenomena dalam aspek sejatinya adalah tiada wujud, juga tiada lagi yang dipraktikkan dan tiada yang dibeda-bedakan. Mengamati tanpa ada lagi yang perlu diamati, mempraktikkan tanpa ada lagi yang perlu dipraktikkan. Perasaan dan kesadaran sudah dilupakan. Benar dan salah sudah lenyap kedua-duanya. Dharma duniawi dan dharma non-duniawi sudah menjadi satu. Barulah dinamakan ajaran dengan pandangan penuh kesetaraan. Tindakan bodhisattva hanya seperti ini saja. Kita hendaknya mengamati segala dharma sebagaimana fenomena dalam aspek sejatinya. Hendaknya mengamati segalanya, di mana segala dharma pada dasarnya adalah kosong dan hening, sebagaimana fenomena dalam aspek sejatinya. Ini baru adalah prinsip kebenaran yang sesungguhnya. Prinsip kebenaran adalah tidak berwujud tanpa esensi atau karakteristik. Prinsip kebenaran ini, hal ini sering saya sampaikan kepada semua orang. Dalam dharma yang dipraktikkan, mengamati kalau pada segala dharma sepanjang jalan yang kita lalui dan semua hal yang telah kita lakukan, batin kita harus sangat hati-hati dan seksama dalam bersumbangsi. Kita harus memahami di saat bersumbangsi tidak ada yang diberikan ketika bersumbangsi. Segalanya adalah kosong. Kekosongan dari tiga aspek dalam berdana. Tidak ada orang yang bisa saya bantu. Tidak ada jumlah yang bisa saya bantu. Dan tidak ada orang yang menerima bantuan saya. Semua ini
telah tidak ada lagi. Kita juga sering dan terus melakukannya seperti itu, dan juga terus mengatakannya seperti itu. Ini disebut dengan fenomena dalam aspek sejatinya adalah tiada wujud. Ada wujud. Para makhluk ini jelas mengalami penderitaan. Ada, mereka memiliki wujud penderitaan. Kita bersumbangsi, jelas kita ada memberi jumlah ini. Bagaimana bisa dikatakan tanpa wujud? Sebenarnya ada penderitaan yang demikian. Juga ada jumlah demikian yang kita berikan. Namun setelah kita bersumbangsi, kita harus segera memberi mereka pemberkatan, yaitu kita tidak boleh berpikir, Anda harus berterima kasih kepada saya, atau berapa banyak yang telah kita berikan. Jika kita harus menghitung jumlahnya untuk kita yang berdana dan mempraktikkan dharma, ini akan menjadi sebuah beban yang besar. Kita harus terasa nyaman dan leluasa, yaitu setelah kita melakukannya, kita harus melepaskannya. Setelah kita bersumbangsi, itu telah berlalu. Dengan demikian, hati kita akan terasa nyaman dan leluasa. Jadi, juga tiada lagi yang dipraktikkan. Karena demikian, tidak memiliki wujud. Maka, kita tidak perlu melekat pada subjek dan objek. Kita tidak perlu lagi, tiada yang dibeda-bedakan. Tiada membedakan Anda atau saya. Anda adalah orang yang menerima. Saya adalah orang yang bersumbangsi. Ini semua tidak perlu dibeda-bedakan. Mengamati tanpa ada lagi yang perlu diamati. Demikian memberi perhatian. Namun setelah memberi perhatian, maka kita tidak perlu khawatir atau senantiasa khawatir tentang tempat itu. Mempraktikkan tanpa ada lagi yang perlu dipraktikkan. Setelah dilakukan, maka sudah selesai. Oleh karena itu, perasaan dan kesadaran sudah dilupakan. Perasaan ini adalah demikian.